Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Volume 4, Minggu ke-37, Saksi Allah yang setia bagi kesaksian Yesus. Hari keempat. Dasar Alkitab diambil dari 2 Korintus 4 ayat 6 dan Efesus 5 ayat 14. Saudara-saudari, dalam hari keempat ini kita melihat implementasi sebagai kaki pelita emas bahwa kita perlu lebih banyak penyinaran dan penerangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan gereja kita. Pada saat Allah datang, pada saat Allah mencurahkan belas kasihan, terang wajahnya merupakan terang kita. Penampakannya merupakan visi kita, dan kehadirannya merupakan penerimaan kita. Asal kita menjamah Dia, kita melihat terang. Begitu Dia menyembunyikan wajahnya dari kita, kita segera berada dalam kegelapan. Tak peduli seberapa banyak kita berjuang untuk mendapat terang, itu tak ada gunanya. Betapapun kita berusaha keras, itu semua sia-sia. Sorotan terang tidak tergantung pada kerja keras atau perjuangan kita, melainkan pada belas kasihan Allah. Pertama, kita harus menginginkan sorotan terang itu, karena terang tidak tergantung pada permintaan atau pencarian kita, tetapi pada penerimaan dan sambutan kita. Maka, apakah kita mau menerima dan menyambut merupakan syarat pertama untuk diterangi. Terang itu ada di dalam diri kita, terus menunggu kita menerima sinarnya. Kedua, kita harus membuka diri kepada Tuhan. Tuhan adalah terang, jadi kalau segenap hati kita berpaling kepadanya, kita pasti mendapat terang. Tetapi kalau kita membelakangi Dia dan cenderung kepada hal-hal lain, kita pasti tidak memiliki terang. Kalau hati tidak berpaling kepada Tuhan, maka selubung di sana. Tetapi ketika hati berpaling kepada Tuhan, selubung itu disingkapkan. Ketiga, kita harus menghentikan diri kita, yang adalah menghentikan pandangan kita, cara kita memandang sesuatu, perasaan kita, opini-opini dan perkataan, dan lainnya. Keadaan tidak mampu menghentikan diri juga merupakan selubung. Selubung yang serius yang menyebabkan kita tidak bisa diterangi. Ketika orang yang benar-benar berhenti itu datang ke hadapan Tuhan, ia bisa sangat sederhana dan tulus dalam menerima perkataan Tuhan. Ketika membaca Alkitab, dia tidak membacakan pendapat dan penjelasannya sendiri ke dalam Alkitab. Orang seperti ini, karena dapat menghentikan diri, mampu terus-menerus menerima firman Allah yang hidup, yakni terang Allah. Karena terang Allah berada dalam firman Allah. Keempat, kita tidak boleh berbantahan dengan terang. Begitu kita mendapatkan terang dan perasaan dalam diri kita, kita harus segera menerima, menaati, dan menanggulangi dengan sesuai. Kalau kita berbantahan dengan terang, terang akan hilang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, belas kasihi aku, agar selubung dalam diriku Engkau singkirkan. Tuhan, aku rindu dan damba menerima terang senantiasa. Aku tidak mau hidup dan berjalan di dalam kegelapan. Aku mau menghentikan diriku, pendapatku dan perasaanku, dan hanya menerima terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah voice note firman kudus Kebangunan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.